video udah mau mulai nih bang. Bentar dulu nanggung. Tapi ini udah mau mulai nih bang. Nanggung bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Deka di review mainan ala kadarnya. Kali ini di review mainan ala kadarnya bakal nge-review SAF Bootleg Spider-Man Advance Suite, atau yang bisa juga disebut dengan Spider-Man PS4. Soalnya Advance Suite ini dia itu nongolnya di game Spider-Man PS4. Hello, New York! New suit, same old me. Dan ini aku dapat seharga 230.000. Untuk pasaran SAF Bootleg Advance Suite sendiri sekitar 200 sampai 300 ribuan. Tadinya ini dapat MSB, cuman karena si Venom udah nggak sabaran, dia udah sempat kebuka sebentar. Dan ini nggak tahu produsennya apa. Kalau Kamen Rider Bootleg kan biasanya Legend Creation ya. Ini dia nggak tahu, nggak ada logo dari produsen mana gitu. Dan untuk bedain KW dan orinya juga gampang banget. Soalnya kalau yang KW ini dia nggak ada logo Bandai dan Tamashii Nation, cuman polosan doang. Kalau yang ori itu di sini ada dia. Oke, langsung aja kita review. Excuse me, late for work. Coming through. Ya, ini dia Esa Figuan Spider-Man Advance Suite. Ini ilustrasi di depannya, ada gambar Spider-Man, ada logo Spider-Man. Terus di sini kalau ori itu dia itu ada logo Bandai, Tamashii Nation, dan ini ada tempat bundaran yang ganjel. Sebenarnya ini kalau ori dia itu ada stiker Tamashii Nation. Dan di sini juga ada tulisan-tulisan yang lain. Karena bootleg jadinya dia itu cuman kayak gini doang. Jadinya kita juga gampang bedainnya antara yang ori dengan bootleg. Terus di bagian atas ada Spider-Man Advance Suite, bla 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 bla. Bagian samping ada Gamerverse, ini kayak semacam dunia gamenya, universe-nya Marvel. Terus di samping juga ada Gamerverse lagi dan ilustrasi Spider-Man lagi. Ini tadinya aku dapatnya itu MSB segel, cuman karena baru sempat review dan udah nggak sabar pengen buka, jadinya udah aku buka duluan. Terus bagian bawah ini tulisan apa nggak tahu, langsung kita ke belakang aja. Ini ada kayak semacam referensi pose, dia lagi bergelantungan, ini lagi nembak jaring. Dan ini bagian kepalanya itu, matanya itu bisa diganti nih, jadi lebih menyipit gitu. Terus aksesoris yang didapatkan ini ada Spider-Bot sama kayak bom gitu, dan smartphone. Oke, langsung kita buka aja. Spider-Man Fanny Neck Box Spider-Man. Iya. Nah, jadi ini Spider-Man ini juga dapat stand base. Kita kesampingkan dulu. Ini masih ada bekas solasinya. Kalau SAF ori kayaknya nggak ada deh solasi kayak gini. Untuk aksesoris tangannya sendiri itu kita dapat 1, 2, 3, 4, 5 pasang. 5 pasang optional hand, dan kepala dapat optional head, ada Spider-Bot, dan ini mata buat ganti ke kepalanya seperti yang ada di belakang boxnya tadi yang kayak gini. Dan terus ini jaring-jaringnya ada sekitar 5 buah. Terus kita dapat HP-nya smartphone, dan udah sih itu aja. Kita bahas ke figurnya dulu pastinya. Ya, kita mulai dari kepala. Nah, dia ini warnanya agak gelap gitu, redup-redup. Untuk kepalanya sendiri itu joinnya, ini artikulasinya bisa mendengak ke atas, ke bawah, ya cukup maksimal lah. Terus kanan, kiri, samping juga gak masalah. Mantap. Terus bagian badan, nah dia itu catnya putihnya itu nggak rapi, melebar-melebar tuh sampai keluar-keluar. Warna putihnya nggak rapi. Terus bagian merah sama birunya itu redup, gelap. Nggak di badannya aja sih, semua bodinya sih dia kurang enak aja gitu warnanya. Dan untuk perutnya sendiri, artikulasinya itu kalau menunduk kayak gini,
Kalau menengak ke atas kayak gini, putar samping 360 derajat sih. Ini pinggangnya, kalau pinggangnya nggak 360, dia cuman sekitar sini aja. Nah ini pinggangnya, aduh agak ganjel tuh. Ini agak apa sih, dia kakinya nggak rapat jadi copotan. Ya nanti bisa aku akalin lah di lem bagian pahanya. Sekarang kita pindah ke tangan, cukup maksimal, bisa ke atas kayak gini. Terus dia di sini ada butterfly join. Tuh, jadi dia bisa ke sini. Tuh, joinnya kelihatan banget. Ini harusnya lebih rapat apa gimana gitu biar nggak kelihatan, rasanya agak ganjel. Bisa ke atas, ke bawah. Sikunya ya maksimal banget. Dan ya joinnya kelihatan lagi. Pergelangan tangan, ball join seperti biasa. Nggak rapet malah lepas lagi, ya biasalah namanya juga barang KW. Ini putih-putihnya juga nggak rapi sih, sama kayak di badannya tuh, kayak melebar gimana gitu. Ya satunya juga sama. Ya untuk joinnya nggak masalah lah, udah cukup menggambarkan Spider-Man lincah. Oh iya kakinya belum, ini kakinya kita bisa kayak gini. Ya cukup maksimal lah. Terus lututnya double join juga. Ini pergelangan kaki juga bisa ke belakang. Untuk ke depan dia nggak bisa, ujungnya bisa ditekuk. Nah terus dia ini bagian pahanya bisa diputar kayak gini. Di selangkangannya juga ada join lagi. Dan ini di sela-selanya itu, ini sama pantatnya ini, dia itu kayak bisa digerakin gitu. Nah jadi kalau misalnya pantatnya ini posisi di bawah, terus yang satunya di atas, ya agak ganjel sih. Tapi ini kayaknya ngikutin join orinya sih, jadi bukan karena KW. Emang kayak gini. Aduh, copot lagi. Ini nanti aku seretin lah biar pakai lem. Nah ini bagian belakangnya itu sama, putihnya nggak rapi juga. Ini sebenarnya bisa dicopot buat tujukan ke stand base-nya, cuman karena ini KW, nggak tahu kenapa alot banget. Udah aku coba berapa kali nggak mau aku buka-buka. Harusnya kayak gini doang langsung copot. Terus aksesoris yang kita dapatkan, ini ada optional head. Nah, yang satunya ini, yang optional head satunya itu matanya lebih lebar sedikit daripada yang ini. Sekarang coba kita pasang optional head yang ini. Nah, nggak tahu kenapa optional head yang ini tuh dia tuh kayak nggak rapet gitu. Jadi ketinggian antara emang bawaan orinya kayak gini, bolongannya kurang gede, atau karena KW jadinya dia nggak bisa masuk banget. Ini kalau kita pakai yang tadi, nah dia lebih masuk. Yang tadi itu kayak ketinggian gitu. Terus yang bawaan ini, kepalanya, matanya itu bisa dicopot, ganti dengan mata-mata yang ada di sini. Dan untuk mengganti mata-mata yang ada di sini sendiri, kita juga dapat semacam kayak tusukan gitulah buat ngebuka yang ada ini. Ya cukup tricky juga sih buat buka matanya, tapi bisa. Nih, ini udah ada yang kebuka satu. Nah, malah kayak Deadshot. Nah ini kan ada mata-matanya yang lain, tinggal kita coba aja. Nah, kurang lebih jadi kayak gini buat ganti part matanya. Cuman karena aku lebih seneng pakai yang bawaan tadi, kita balikin lagi kayak tadi. Ya part matanya bisa dipakai lah, nggak sekedar cuman niru orinya terus asal taruh part opsional aja. Terus selain part kepala dan mata,
Ini juga dapat spider bot. Detailnya bagus tuh, kayak jaring-jaring gitu, terus ada matanya, ada kayak mulutnya, warnanya merah sama silver gitu. Terus ini bahannya karet nih, lentur, dan bagian bawahnya bolong buat di stand base nya nanti. Selain spider bot, ini juga dapat ini kayak semacam bom kecil banget, hati-hati aja kalau hilang. Dapat 2 buah, detailnya juga lumayan. Terus ada juga smartphone, ini masih lengket isolasi smartphone-nya tuh, dia ada detail kayak kameranya gitu, cuman dia polosan hitam doang, nggak ada warna putih atau apa. Dan yang satunya ini colokan buat ke stand base nya yang ada di bagian belakang punggungnya tadi, cuman karena ini susah banget ya mungkin nggak kepake juga. Terus untuk jaringnya tadi itu dapat sekitar 5 buah, yang 3 panjang dan yang 2 pendek. Nah, untuk masang jaringnya sendiri juga gampang. Jadi dia itu dapat tangan yang modelnya kayak gini tuh, kayak model jempol dan ada bolongannya. Jadi jaringnya itu tinggal dimasukin aja ke dalam bolongannya, misalnya kayak gini. Jadi seolah-olah dia itu lagi bergelantungan megang jaringnya. Coba langsung kita pasang ke figurnya aja. Ya seperti ini. Dan tangan-tangan yang lain juga ada lagi, yang ini misalnya lagi menembakkan jaring, ya tinggal kita sesuaiin aja lah jaring mana yang sekiranya cocok buat posenya. Misalnya ini kita pasang lagi. Nah, yang ini dia lagi nembak jaring, tinggal kita sesuaikan aja part tangan mana yang mau dipakai sama aksesoris yang mau digunakan. Ini juga buat smartphone-nya juga ada tangannya juga yang menggenggam. Ini. Nah, jadi dia itu kayak lagi megang HP gitu tangannya. Ini tadi kelupaan, bagian bawah kakinya itu juga ada detail kayak gini. Tuh, warna putih-putih. Ya samalah kayak badannya, catnya nggak rapi. Standnya ini masih segel, belum kubuka sama sekali. Cukup simpel lah, standnya cuman warna merah dan logo laba-laba warna putih. Ya lumayan. Ya, standnya seperti ini. Dia model tusukan, cuman karena tadi nggak bisa dibuka, nanti mungkin mau pakai model stand capit aja biar dianya bisa nyambung sama ininya standnya. Dan ini juga ada semacam kayak stand juga sepertinya ini. Kayaknya sih ini stand spider botnya sih. Oh iya, ini stand spider botnya biar kayak melayang. Ternyata nggak Spiderman-nya doang yang dapat stand, tapi spider bot-nya juga dapat stand. Ya setelah usaha ekstra buat buka punggung standnya pakai penyucuk tadi ini yang transparan yang buat buka bagian opsional matanya, akhirnya kebuka juga ini bolongannya. Nah untuk nyambungin ke standnya itu kita bisa pakai ini. Ayolah kamera. Ini kita pasang, terus kita sambung ke standnya. Iya. Narik lah. Tapi nggak kelihatan full di kamera sih. Dia nancep kayak gini. Stand magnetnya ini juga bisa kita pasang ke
badan Spiderman-nya biar dia kesannya kayak nempel di dinding gitu. Ini aku coba di kulkas. Nah, ini tinggal kita masukin aja ke join belakangnya, ke bolongan belakangannya. Nah, jadi dia itu kesannya kayak lagi nempel di dinding. Pressure, right? Dan ini perbandingan Esa Figuat Spider-Man PS4 bootleg dengan Mafex Venom bootleg yang sebelumnya juga pernah aku review, dan Marvel Legends Agent Anti-Venom yang juga pernah aku review. Dan buat kalian yang penasaran sama review Venom dan Agent Anti-Venom, bisa kalian lihat di deskripsi. Ya, kelihatan banget di sini perbandingannya. Si Spider-Man ini pastinya lebih pendek, lebih kurus, dan lebih kecil kalau dibandingin sama mereka berdua. Terus ini perbandingannya kalau dengan Esa Figuat Kamen Rider Yuki. Ya, di sini kelihatannya kurang lebih sama sih antara si Ryuki dengan Spider-Man. Overall, Esa Figuat Spider-Man Advance Suite atau PS4 ini cukup memuaskan lah untuk sekelas barang bootleg. Artikulasinya posable banget buat dipose-posein ala-ala Spider-Man yang lincah. Terus untuk aksesoris kayak Spider-Bot, bom, jaring-jaringnya, stand, sama optional matanya itu juga memuaskan lah buat jadi gimmick-gimmicknya. Cuman bagian kepalanya tadi agak disayangkan, nggak tahu kenapa kok nggak bisa masuk banget. Dan untuk problem utamanya sendiri itu lebih ke warnanya sih. Warnanya itu kayak pudar gitu, gelap, terus bagian putihnya banyak yang melebar-lebar, jadi kesannya itu kayak kurang rapi gimana gitu. Kalau kayak joinnya yang tadi kan aku dapat apa sih ya, bagian pahanya ada yang copot-copotan, sama tangannya ada agak nggak rapat dikit. Itu sih udah biasa, namanya juga beli barang baru ya gacha lah, apalagi ini kan bootleg. Ya problemnya lebih ke warnanya sih. Kalau joinnya full artikulasi possible udah mantep banget sih. Ya, kalau dibilang worth it apa enggak buat sekelas bootleg dengan harga 200 ribuan, worth it sih. Proporsi, detail, sama artikulasinya udah mantap. Aksesoris juga banyak, ya cuma disayangkan warnanya itu. Ya, itu dia reviewku mengenai Esa Figuat Spider-Man Advance Suite. Jika ada salah-salah kata mohon maaf. Aku Deka pamit undur diri, dan sampai jumpa di review-review mainan selanjutnya. Enjoy the footage. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.